Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Kampung Ramadan untuk malam ketiga di Festival DM. Dan seperti yang kita lihat bahwa Dewan Juri juga sangat siap ya untuk menilai para peserta di grup C malam hari ini. Sebelumnya kita mau mengabsen dulu untuk para peserta yang sudah hadir karena malam hari ini kita bersama-sama menyaksikan juga 10 peserta yang akan beraksi, akan merebut hati dari ketiga dewan juri kita ya. Dan boleh saya absen dulu sebelum kita mulai. Selamat malam untuk Sultan Latif. Sudah hadir? Oke, kemudian juga ada Usman hadir, kemudian juga ada Muhammad Azwar. Baik, ada Darussalam. Kemudian ada Nur Aziza Ahmad. Baik. Kemudian ada Putri Ratu Balkis. Baik. Kemudian juga ada Andi Revaldi. Selanjutnya ada Audrion Maulana. Hadir? Mana? Masih di jalan? Kemudian hadir, baik. Kemudian kita mengundang dan juga mau menyapa Ahmad Taufik. Apakah sudah hadir Ahmad Taufik? Kemudian beralih juga ada Miftahuddin. Hadir? Nah, ini adalah 10 peserta yang akan bertanding malam hari ini, bakal beraksi. Dan kita juga persilakan kepada Dewan Juri yang sudah hadir untuk menempati tempat yang telah dipersiapkan. Dan setelah malam ini, setelah melihat penampilan dari 10 peserta di grup C, kita juga akan bersama-sama langsung mengetahui siapakah yang akan masuk besok sebagai 15 besar di final Festival DM ya. Dan kembali kita ingatkan untuk seluruh peserta bahwa ada beberapa aturan yang akan kita terapkan dalam kegiatan atau Festival DM ini. Yang pertama, diwajibkan untuk para peserta menggunakan baju yang rapi dan juga sopan. Kemudian boleh menggunakan tema tapi dengan pembawaan karakter masing-masing. Kemudian juga peserta diberikan waktu 5 menit ya. Jadi nanti teman-teman bisa diingatkan kembali kalau saya udah mengetuk mic-nya, berarti itu sudah masuk 5 menit. Jadi dipastikan kalian kalau sudah 5 menit langsung bersiap-siap untuk closing. Oke? Nah, nanti juga diwajibkan untuk para peserta harus ada kata sahabat Aan ya dalam isi ceramahnya. Boleh di awal ceramah, boleh di pertengahan ceramah, atau mungkin di awal ceramah, bebas kalian tempatkan di mana. Yang penting ini wajib harus ada sahabat Aan ya. Dan sepertinya sambil menunggu dewan juri juga untuk bersiap-siap, iya, kita mau minta dulu komentarnya salah satu dewan juri gimana untuk persiapan di grup C. Untuk malam hari ini kita udah ngelihat 2 grup kemarin ya. Dari grup A, kemudian ada grup B. Malam hari ini ada grup C yang akan beraksi. Sebelum peserta beraksi, kira-kira apa nih yang akan disampaikan dari Dewan Juri kepada peserta? Ya, baik. Alhamdulillah setelah 2 malam saya perhatikan, kayaknya saya terancam. Banyak saingan. Banyak saingan ya. Luar biasa kemarin, rata-rata sudah jadi dai-dai yang sudah jadi, kemudian ikut festival hari ini. Cuma kita pesankan kepada yang tampil malam ini, kalau hadir di 2 malam sebelumnya kan bisa mengambil banyak pelajaran. Kalau tidak hadir ya minimal perbaiki materi, perbaiki retorika dakwanya. Saya kira itu aja ya, supaya jadi lebih baik penampilannya sebentar ya. Bisa dibilang untuk Grab C ini masih ada waktu untuk latihan ya, iya, dibandingkan sama teman-teman yang lain ya. Kalau bisa latihan di belakang sana ada sawah, teriak-teriak di sana. Itu bukan latihan Ustadz, uji nyali. Kalau di belakang Ustadz ya. Jadi katanya tadi Pak Ustadz semakin kesini makin terancam karena semakin terlihat banyak bibit-bibit baru ya yang bisa mengambil haknya Pak Ustadz. Untung bukan MC ya. Kalau ada MC saya siap bersaing. Coba Mi. Bagus si Kuki itu. Bagaimana Uti? Betul? Siti Hajrah? Alhamdulillah. Siti Hajrah ini hari ini peserta atau penonton?
Optimis bakal masuk 15 besar. Insya Allah ya. Kayaknya MC cuma satu di hatinya, Siti Hajrah. Saya sudah lupa namanya tapi dia masih ingat. Tapi karena dia kuliah. Setelah Siti Hajrah mungkin Ratu Balkis akan bersiap-siap deh. Bagus tuh masuk-masuknya. Makanya jadi MC dong. Jangan kau ganggu tahu Ratu Balkis masih domba-domba belum tampil. Iya, jadi untuk para peserta bersiap-siap dari sekarang karena nanti kita akan melihat 10 peserta beraksi malam hari ini sambil menunggu dewan jurinya karena dewan jurinya lagi di jalan ya. Oh, langsung kita mulai. Oke, baiklah kalau begitu. Saya kasih waktu kalian untuk berdoa dari sekarang ya. Karena untuk membuka aksi yang pertama akan ada perwakilan dari Kecamatan Bonto Lempangan. Siapa? Langsung saja ini dia Sultan Latif. Kasih tempa-tempa orang buah Sultan Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab pergi ke pasar malam. Bilang cakep dong. Om MC bilang cakep. Oke, saya ulang ya. Orang Arab pergi ke pasar malam. Cakep. Bersamaan dengan Ibu Rika. Cakep. Yang jawab salam, mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Enggak bisa deh. Nyolong buaya sambil minum teh hangat. Jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana an uquqil walidain. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil kaunaini wathaqalain. Dewan juri yang saya hormati, sahabat Aan yang saya banggakan, dapat salam dari Sultan Latif, dai gaga dari Bonto Lempangan. Sahabat Aan, sahabat DM yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita berpikir betapa keras perjuangan seorang ibu membesarkan mengandung selama 9 bulan dengan penuh kesabaran, melahirkan dengan penuh kesakitan, menyusui dengan penuh kesabaran, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Pernah tidak kita berpikir sejenak, kita merenungkan sejenak betapa keras perjuangan seorang ayah banting tulang tiap hari mencari rezeki, pergi pagi pulang malam untuk bekerja panas kepanasan, dingin kedinginan, capek kecapean. Demi siapa? Demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi kita sebagai anak. Tetapi apa yang terjadi sering kita lihat pada zaman sekarang ini, malah anak durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak melihat betapa keras perjuangan kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengesahkannya, memerintahkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak yang berbakti. Janganlah kita menyakiti, apalagi kita sampai menakut-nakuti bagaikan kunti. Tetapi tidak usah berkecil hati. Mari kita berhenti, mari kita menghayati supaya kita menjadi anak yang berbakti sehingga kita mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin sahabat Aan, sahabat TM yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala saking hati-hatinya kepada hambanya untuk tidak durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra penggalan ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana. Om MC, kita mengatakan coba contohkan. Sudah sikat gigi. Oke, kita mengatakan saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbuat jahat, apalagi kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Maka engkau kuberitahu dosa yang paling besar?" Kemudian para sahabatnya menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah satu di antaranya adalah wa'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat aksi, dosa-dosa maksiat lain mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dosa meninggalkan solat, dosa tidak mengerjakan puasa, dosa berzina, dosa minum khamar, bukan mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tetapi dosa kepada kedua orang tua kita akan dipercepat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mencari ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala fi ridhol walidain, ada pada ridho kedua orang tua kita. Wa sukhtullah, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala fi sukhtil walidain, ada pada murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena ada ungkapan mengatakan, your future is determined by what you start today. Jadi apa yang menjadi penentu di masa depan kita adalah apa yang kita lakukan hari ini. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Karena saya mengawali dengan pantun, maka saya juga akan mengakhiri dengan pantun. Ada toke pakai sepatu. Oke, tepat waktu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diawali dengan pantun, diawali dengan pertanyaan untuk MC. Lagi makan, ditanya lagi. MC sudah coba sebut sudah sikat gigi, mau temani saya sekalian mandi. Loh, Pak Jenderal kok mau? Waspada kok nah, peserta pertama kok. Tampilan. Selanjutnya bersiap-siap untuk peserta dari Biring Bulu. Sudah siap? Ya udah, siap aja. Langsung saja, ini dia Utsman.
Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jokowi bangga dengan jabatannya. Atta Halilintar bangga dengan kekayaannya. Raffi Ahmad bangga dengan kegantengannya. Tapi orang-orang muslim bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sidang Dewan juri yang saya ta'zimi, sahabat Aan, sahabat aksi amalia Ramadan yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan karena saya sombong. Berdirinya saya di sini bukan karena saya jago. Tapi berdirinya saya di tempat ini hanya menyampaikan sabda baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ballighu anni walau ayat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Usman, perwakilan dari Kecamatan Berimbulu. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tausiah singkat, yakni terjadinya kerusakan dan bencana di muka bumi ini. Kita lihat di mana-mana banyaknya kerusakan, bencana terjadi di negara kita ini. Itu semua ulah siapa? Ulah umat manusia sendiri. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di laut dan di bumi atas ulah tangan-tangan manusia. Kenapa demikian? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan apa-apa yang telah dia perbuat dari akibat mereka sendiri. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Tiada lain agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Banyaknya orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aan, sahabat aksi amalia Ramadan yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, kita lihat sekarang pemerintah banyak yang koruptor di luar sana. Itu semua karena apa? Mereka semua berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Dan taatlah kepada pemerintah yang baik cara memimpinnya. Sebab pemerintah banyak koruptor di luar sana karena mereka semua jamaah aksi yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika tatka ayatika fanasitaha wa kadzalika al-yawma 'alaika nunsa." Yang artinya, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjalankan kehidupan yang sangat sempit. Inilah semua. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang sempit, yang dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Qala rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya,
qala kadzalika atatka ayatika fanasitaha wa kadzalika al-yawma 'alaika nunsa. Demikianlah telah datang ayat-ayat kami lalu kalian berpaling darinya, maka kalian pada hari ini kalian pun dipalingkan dari hadapanku. Sebelum saya tutup ceramah ini, perlu kita ketahui sahabat Aan, sahabat aksi amaliyah Ramadan yang insya Allah dirindukan oleh surga. Jika ada manusia yang senantiasa melakukan kesalahan, itu adalah iblis. Tapi jika ada manusia yang senantiasa melakukan kebaikan, itu adalah malaikat. Tapi jika ada manusia yang senantiasa melakukan kebaikan, baik kesalahan, itu adalah manusia. Karena kenapa? Manusia tidak luput yang namanya kesalahan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta kedua. Langsung saja kita bersiap-siap untuk menyaksikan penampilan atau aksi dari perwakilan Palangga atas nama Muhammad Azwar. Setelah ini bersiap-siap juga dari Bajeng atas nama Darussalam. Baik, langsung saja ini dia. Sekali lagi peserta ketiga atas nama Muhammad Azwar. Silau. Nanti terang sekali, putih sekali nanti dia lihat. Ya. Maaf saya kurang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki mukaddimah saya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Allah saja ingin dikenal. Iya. Apalagi kita ini, supaya kalau kita saling kenal mengenal, timbul rasa saling sayang menyayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar, utusan dari Palangga. Iya, dekat pesantren Bahrul. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Sebelum saya masuki materi saya mau mengajak kepada seluruh jamaah, ya, terutama para juri saya yang saya muliakan, ya, dan seluruh hadirul hadirat di mana saja berada, apakah di dunia nyata atau di alam medsos atau di media sosial. Iya. Bagaimana sahabat Aan, semangat? Semangat dong. Ya alhamdulillah. Kita semua adalah umat Rasulullah, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Kita adalah umat Rasulullah. Tetapi jangan sampai hanya kita yang mengaku umat dari dunia. Bagaimana? Jangan sampai hanya kita yang mengaku umat dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Jangan sampai hadirin. Sama dengan kita mengaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidaklah tanda yang dilihat dalam diri kita ini kita sebagai hamba Allah, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah pernah berpesan dalam hadisnya mengatakan, dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan, Rasulullah bersabda, "Kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku nanti akan masuk surga. Jadi kita ini dijamin masuk
surga. Ini adalah jaminan untuk kita, ya. Jaminan. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semua mau. Tapi apa ada lanjutannya? Illa man aba, kecuali yang tidak. Siapa yang tidak mau? Kita mau gitu? Pasti mau dong. Berteriak para sahabat, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man atoni, siapa yang taat kepadaku, ikut kepadaku, itulah yang ingin masuk surga. Subhanallah. Sebaliknya dikatakan oleh Nabi, siapa yang tidak taat, man asoni, siapa yang tidak taat kepadaku, siapa yang tidak ikut kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi kita sendiri yang memilih apakah kita mau masuk surga atau tidak. Terserah dari kita. Allah sudah memberikan kita dua jalan, dua sifat dalam diri kita. Kita sendiri, bahkan dua tempat, neraka dan surga. Kita sendiri yang menjalani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi saya mengajak kepada seluruh jemaah, hadirin wal hadirat serta sahabat Aan yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita menjadi umat Rasulullah yang sesungguhnya. Ya. Karena beda itu umat, beda pengikut ya. Beda umat, beda pengikut. Umat itu secara umum ya, tetapi pengikut. Kalau pengikut sudah pasti umat, tetapi kalau umat belum tentu pengikut. Itu. Jadi harus kita menjadi pengikut karena yang dijamin oleh Allah adalah pengikut. Mana dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada aku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya, bukan hanya sekedar menjadi umat, tetapi ikut kepada Muhammad. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah berapa menit ini? Pas. Ya, sebaiknya mari kita memperbaiki kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syafaat itu artinya pengakuan. Bagaimana cara kita diakui kalau tidaklah tanda? Sama ketika kita ingin ke Pak Desa. Pak Desa, kalau kita tidak ada tanda tangannya Pak Dusun, kita bawa ke sana, kita tidak akui bahwa kita adalah masyarakat Bontorea, ya. Masyarakat Seyusuf, tapi kalau ada tanda kita bawa ke sana, pasti kita diakui umat Rasulullah, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini kita termasuk umat dan pengikut Rasul yang sesungguhnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Saya kira mengucapkan fattaqullaha mastata'tum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustadz yang lagi sakit katanya. Tapi silakan Ustadz, bisa istirahat mikir dulu Ustadz. Ya, lagi sakit. Boleh dibawa pulang Ustadz itu. Boleh. Iya, Ustadznya bingung mau kemana. Iya. Oh, lagi sakit. Oh, ditahu batuk Pak Ustadz. Oke, bersiap-siap untuk peserta berikutnya dari Bajeng atas nama Darussalam. Setelah ini kita memanggil untuk perwakilan dari Sombo Opu ya, untuk bersiap-siap atas nama Nur Aziza Ahmad. Ini dia penampilan dari Darussalam, perwakilan dari Bajeng. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي جعل الإندونيسيا دولة مستقلة بأنواع العادة المختلفة وبذلك أوجم عين الأخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, segala bentuk pujian hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segala bentuk pertumpuan kita hanyalah kepada Allah yang Maha Agung. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang terkenal dengan dakwahnya hingga alhamdulillah sampai detik ini kita bisa merasakan betapa indahnya dan nikmatnya itu Islam. Dewan juri yang kami hormati, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta sahabat Aan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi safari di Kabupaten Goa, jangkik lupa singgah sembahyang. Salam kenal dari saya, Darussalam asli Taubajeng. Hadirin sahabat Aan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Betul? Akan tetapi jamaah sekalian, begitu banyak orang di luar sana yang disibukkan dengan segala aktivitas keduniaannya, sampai-sampai mereka lupa bahwasanya bulan ini adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan berjalannya waktu, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Boleh jadi di awal bulan suci Ramadan kita belum maksimal, maka maksimalkanlah di pertengahan bulan suci Ramadan. Pun di pertengahan bulan suci Ramadan kita belum maksimal, maka jangan siakan momen terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2020, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Taharrul Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Olehnya jamaah sekalian, jangan sia-siakan hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi maaf, Engkau menyukai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Sahabat Aan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An Anasin qala, qila ya Rasulullah, ma afdalus sadaqah?" Qala, "Afdalus sadaqah fi Ramadan." Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sadaqatu fi Ramadan." Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Olehnya jamaah sekalian, gunakanlah momentum bulan suci Ramadan ini untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, harta yang kita miliki saat ini, harta yang ada di bank kita, harta yang ada di ATM kita, harta yang ada di lemari kita, itu sejatinya bukanlah harta kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika kita meninggal dunia,
Harta yang kita miliki akan menjadi rebutan anak ahli waris kita. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita gunakan hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya, surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari Darussalam, perwakilan dari Bajeng. Menyusul untuk peserta berikutnya Nur Aziza Ahmad, perwakilan dari Sumba Opu. Dan kita persilakan untuk bersiap-siap pada Putri Ratu Balkis dari Sumba Opu juga untuk penampilan setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya takzimi serta sahabat Aan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nur Aziza Ahmad dari Kecamatan Somba Opu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasul la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya mengguncangkan alam semesta. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Aan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan udahlah nikmatin saja masa mudanya, senang-senang aja dulu. Salahkah ungkapan ini teman-teman? Tentu salah. Mengharapkan masuk surga tanpa melakukan amal soleh, bagaimana bisa teman-teman? Sahabat Aan, waktu begitu cepat berlalu. Justru di masa muda kita, kita harus lebih mengamalkan amal soleh. Kenapa masa muda? Karena masa muda adalah masa di mana kita kuat, masa di mana kita sehat, masa di mana kita mampu berpikir dengan baik, masa di mana semangat kita membara. Kita mempunyai kesempatan besar di situ. Jadi sangat disayangkan jika kita melewatkan hal ini, jika kita melewatkan masa muda kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Sahabat Aan, begitu banyak orang-orang di luar sana yang menyesal kemudian menua, akhirnya menyesal. Kenapa? Karena dia tersadar bahwa di masa mudanya tidak melakukan amal solih. Ya, begitulah manusia, tertipu dengan masa muda, tertipu dengan kenikmatan sehat. Padahal Allah telah memberikannya begitu banyak nikmat dan Allah akan mempertanyakan nikmat itu. Dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyakan tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Jadi, kita sebagai manusia harus mengerti hakikat waktu. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Mengingat nasihat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak akan berpijak kaki seorang anak hamba pada hari kiamat sebelum ditanyai mengenai umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan bagaimana, hartanya diperoleh dengan apa, dan bagaimana caranya menginfakkannya, dan tubuhnya usang bagaimana.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai muhasabah untuk kita semua, terkhusus diri saya sendiri, ungkapan ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengungkapkan seperti ini: tidak ada yang pernah ku sesali selain keadaan matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup ceramah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia serta teman-teman dan support system terbaik saya, yaitu mama saya yang ada di sana. Sekian dan terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dia Nur Aziza Ahmad. Langsung bersama dengan Ibunda ya. Bagaimana Bunda? Dewan juri? Oh enggak. Pasti mengundang anaknya. Langsung kita mengundang peserta pertama untuk bisa bergabung. Peserta pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat bisa hadir untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Untuk Ustadz yang ketiga, apakah sudah sehat Ustadz? Sehat? Selama ini komentar? Oke. Silakan untuk kelima peserta kita mengambil tempat terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Baik, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelima peserta. Alhamdulillah. Pada dasarnya kelima peserta ini kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengambil bahagian untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Kami komentari dulu untuk peserta yang pertama, Sultan Latif dari Kecamatan Bontolimpangan. Kira-kira judul yang bisa diberikan kepada untuk materinya adalah anjuran berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Terkait dengan dialek sedikit agak kentara dengan Makassarnya. Ya. Tapi saya kira itu memang agak sulit untuk dirubah secara spontan. Ya. Kemudian antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya itu seolah-olah tidak ada jeda, tersambung terus sehingga tidak tergambar bahwa yang mana inti sebenarnya dari materi yang disampaikan. Kemudian hal baiknya lapas makharijul hurufnya, penyebutan huruf-hurufnya ya sangat bagus. Kemudian selain daripada itu materi masih harus dipermahir agar tidak seolah-olah nakana Makassar kata ja. Ya. Kemudian yang selanjutnya pengulangan kata-kata kita itu sering kali terulang. Kemudian kreatifnya adalah banyak pantun yang beliau keluarkan, yaitu untuk Sultan Latif. Kemudian selanjutnya Usman dari Birimbulu, dengan judul terjadinya kerusakan di mana-mana disebabkan oleh karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ya di awal sedikit agak lupa sapaan yang sesungguhnya itu yang menjadi pemicu untuk penilaian. Kemudian lapas alhamdulillah sudah bagus, tapi memang kayaknya ini sudah sering baca khutbah ini ya, sudah sering ya. Kemudian
suara, intonasi yang sangat berapi-api. Cuma memang materi yang masih perlu untuk memilih bahasa-bahasa atau kata-kata yang bisa masuk pada inti materinya. Itu untuk Usman dari Berimbulu. Kemudian selanjutnya Muhammad Aswar dari Palangga. Muhammad Aswar ini coba diulangi salawat mukaddimanya. Muhammad Aswar. Iya. Iya, mukaddimanya dulu. Ya. Cek. Ya. Yang tadi kita Tadi mukaddimah saya lupa jadi. Oh iya. Lupa. Jadi teringat langsung hamdan wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Tadi tidak kedengaran ada. Ya, yang jelas bahwa yang kedua banyak kata iya, banyak kata itu namanya dalam retorika tumro ya. Iya, itu agak mubasir dari situ. Kemudian dari lapas kullu ummatin, bukan ummatin kayaknya di situ. Kullu ummati, ya, jadi bukan ummatin ya. Yang lapas berikutnya bukan di situ perlu diperbaiki yuhibbukumullah. Nah, penyebutannya di situ tadi kayak bukan itu yang disebutkan. Jadi kembali lihat Al-Quran supaya bisa diperbaiki lapasnya. Karena kalau baca khutbah di luar lalu penyebutan itu yang disebutkan, karena ini ayat populer sehingga orang hampir rata-rata hafal. Nah kalau salah penyebutannya maka seolah-olah orang tutup telinga kalau kita melanjutkan ceramah tersebut. Tetapi alhamdulillah retorika sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ini memang sudah sering ceramah ini, penceramah betul. Yaitu untuk Muhammad Aswar dari Palangga. Selanjutnya Darussalam dari Bajeng. Ya, Darussalam dari Bajeng, pakaiannya alhamdulillah sungguh meyakinkan dan sangat bersemangat. Cuma perlu diatur intonasi agar bisa turun, bisa naik, bukan di atas terus. Iya, itu yang dari Ustadz Darussalam Bajeng. Kemudian Ustazah Nur Aziza Ahmad Sembopo. Lapas mukaddimanya ya alhamdulillah sudah bagus, materi juga bagus. Cuma ada tadi saya kayak yang salah, Al-Kautsar atau At-Takatsur. Iya. Jadi tadi penyebutannya Al-Kautsar. Yang saya ingat kayaknya Al-Kautsar itu tidak sampai pada 8 ayat. Iya. At-Takatsur barangkali ya. Tapi bisa dilihat kembali ya. Tapi pada intinya alhamdulillah bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat dulu untuk kelima peserta, tepuk tangannya. Sultan Latif dari tadi banyak pantunnya. Saya juga mau pantun untuk Sultan Latif. Beli Indomie ke Kabupaten Pindrang. Jangkit terlalu jauh ya. Sultan Latif alhamdulillah semangatnya luar biasa menyampaikan materi, luar biasa. Berusaha komunikatif dengan jamaah tapi tidak diseriusi ya. Tidak diseriusi. Maunya lanjut bagaimana komunikatifnya dengan jamaah. Cuma setengah-setengah, agak ragu-ragu ya. Bisa diulang potongan ayat Al-Isra ayat 23, ambil mic-nya, langsung potongan ayatnya. Tadi kan potongan ayat kan? Oke, langsung. Fala taqul lahum. Coba bukan tadi fala taqul lahum, langsung tadi potongan ayatnya. Tadi bilang, saya lanjut ya. Itu saja sudah lupa. Seharusnya kan illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tapi Sultan mengatakan illallah wa bil walidaini ya. Berarti beda artinya kan?
Seharusnya illa iyyahu. Oke? Baik. Selebihnya bagus. Mantap penyampaian materinya. Usman sangat semangat, ya. Pakaiannya bagus, pas bodinya, ya. Vokal tetap semangat, ya, sampai akhir. Tapi kurang memainkan intonasi, ya. Sama tadi Ustaz Darussalam, tinggi terus, ya. Kapan turunnya? Nanti tidak bisa turun, ya. Selebihnya bagus penampilannya. Yang ketiga Muhammad Azwar. Tadi suruh semangat tapi dia tidak semangat di awal, ya. Suruh semangat ya karena sakit, dimaklumi. Kalau pakaiannya ya serasi warnanya. Mana surbannya tadi? Ya.